Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kasih sayang yang telah Allah curahkan kepada kita. Atas Allah berikan kepada kita hidayah iman Islam. Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan hingga akhirnya bisa melaksanakan puasa sampai dengan hari ini. Dan Allah masih ringankan langkah kaki ini untuk datang ke majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa-apa. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai ke yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hajar rahimahullah taala menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan ini ada dua jihadun nafs, ada dua jihad melawan hawa nafsu, yakni jihad yang pertama adalah ketika kita siang hari berpuasa Ramadan, kita berusaha menekan semua hawa nafsu kita di siang harinya. Dan jihad yang kedua adalah, kata beliau, adalah jihad untuk kita menahan kantuk kita, menahan lelah kita, untuk kita qiyamul lail pada bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, jika kita bisa menggabungkan dua jihadun nafs tadi, maka sungguh kita akan dapat pahala yang tidak terbatas, yaitu siangnya kita berpuasa dan malamnya kita beribadah kepada Allah Rabbil Izzati wal Jalal. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Dan sudah masyhur di antara kita bahwa afdhalus shalah ba'da sholatul fardhi, yakni sholatul lail, kata Rasulullah SAW. Seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholatul lail, sholat malam. Dan ketika Ramadan, sholat malam ini disebut dengan sholat tarawih. Maka sholat tarawih merupakan seutama-utamanya sholat sunnah setelah sholat wajib. Maka para ulama menghukumi untuk sholat tarawih ini, ada yang menghukumi dengan sunnah, tapi jumhur mengatakan ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan selama bulan Ramadan ini. Jadi sangat rugi jikalau kita tidak melaksanakan malam sholat tarawih, karena ini merupakan sholat sunnah yang sangat ditekankan ketika Ramadan. Dan dalam hadis disampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri menegakkan salat tarawih selama bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka mengqama di sini artinya adalah salat tarawih. Para ulama sepakat bahwa ini adalah salat tarawih, salat lail pada bulan Ramadan. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah yang diampuni ini adalah semua dosa atau hanya dosa-dosa yang kecil saja. Ini memang terjadi khilaf di antara para ulama, tapi apapun itu, bahwa sungguh Allah akan ampuni dosa-dosa kita jikalau kita melaksanakan sholat lail di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Jadi di malam hari di bulan Ramadan, sungguh itu merupakan salah satu jihadun nafs, jihad kita melawan nafsu kita. Dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, ini adalah sudah mulai masuk waktu malam. Kemudian sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Dan dalam hadis disampaikan dengan sangat jelas, man sholat isya fi jamaah fakannama qama nisful lail, wa man sholat subhi fi jamaah fakannama sholatul lail kulli, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat malam setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah datang ke masjid bersama kaum muslimin, maka seakan-akan dia dapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Maka sungguh dalam hadis yang disampaikan, barang siapa yang mengetahui
besarnya pahala yang diterima orang yang mau sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, maka walaupun dengan merangkak pun dari rumahnya dia akan jalani. Karena saking besarnya pahala orang yang sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Hadirin imani wa rahimakumullah wa ikum. Jadi banyak sekali amalan-amalan pada malam hari Ramadan yang bisa kita lakukan dalam rangka jihad nafas, dalam rangka kita menahan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia pada malam-malam di bulan Ramadan. Hadirin imani wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Salat tarawih ini maka memang terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama mana yang lebih afdal antara 11, 23 dan seterusnya. Tetapi berapapun jumlahnya, ulama jumhur menyampaikan bahwa salat lail itu tidak ada batasnya. Jadi setelah sholat tarawih di masjid masih boleh, misalnya 11 rakaat di masjid masih boleh melakukan sholat tambahan sholat tahajud di rumah dengan menambah dengan hitungan yang tidak terbatas. Tetapi banyak kesalahan dari kaum muslimin ketika sholat tarawih, kemudian dia putus sholat tarawihnya, dia witir di rumah karena ingin melakukan tambahan sholat tahajud. Padahal pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat lail, sholat tarawih sepertiga malam, kemudian hari berikutnya separuh malam bersama dengan para sahabat. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bolehkah ditambah lagi sholat lailnya sampai dengan mendekati sahur? Apa kata Rasulullah SAW? Tahukah kamu barang siapa yang sholat lail, sholat tarawih bersama dengan imam sampai dengan selesai, maka sungguh seakan-akan dia dapatkan pahala sholat semalam suntuk, kata Rasulullah SAW. Artinya jangan sampai diputus dengan sholat witirnya di rumah, karena itu memutus sholat bersama dengan imam sholat tarawih. Pada barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam, seakan-akan dia dapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Maka jumhur ulama menyatakan masih boleh kita menambah sholat lail di rumah meskipun sudah sholat witir di masjid, asalkan tidak melakukan witir kembali. Hadirin imani wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Dan masih banyak amalan-amalan pada malam hari yang dituntunkan ketika bulan Ramadan. Seperti sholat sunnah qobliyah subuh, kita tahu barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Maka dia dapatkan seakan-akan dapatkan seluruh dunia dan isinya. Maka sungguh banyak amal-amal yang bisa kita lakukan pada malam hari Ramadan. Kita baca Al-Quran, mungkin kita saling menyimak bersama dengan kaum muslimin yang lain. Maka ini pun ditekankan selama bulan Ramadan. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Maka barang siapa yang bisa menggabungkan dua jihad nafs, yaitu puasa Ramadan dan malam harinya, dan melakukan amalan-amalan soleh, maka insyaallah kita akan dapatkan pahala yang tidak terbatas selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalankan puasa dengan sempurna di siang harinya, dan kita maksimalkan ibadah-ibadah pada malam harinya sampai dengan nanti 30 hari di bulan Ramadan ke depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.